Tanam singkong agar dapat menghasilkan umbi yang banyak, lebat, berbobot, itu sangat mudah sekali. Nah, kita dapat melakukan dengan cara sistem teknik sambung pucuk. Seperti ini ya, ini sudah diakui di Dinas Pertanian. Kalau ingin mendapatkan hasil yang memadai itu dengan sistem okulasi seperti ini. Di atas dapat menggunakan singkong karet, yang di bawah singkong dari yang kita harapkan. Mungkin kita suka dengan singkong roti, ya bawahnya pakai singkong roti. Untuk entres di bagian atas kita dapat menggunakan singkong karet. Karena dari ke-300 lebih populasi singkong yang dapat menghasilkan umbi yang paling besar itu adalah singkong karet. Entres ini hanyalah berfungsi untuk nanti supaya pembuahan atau umbinya ini besar dan banyak. Nah, tapi yang lebih sempurna, menanam singkong untuk dikonsumsi sendiri, besar umbinya, lebat umbinya saja kan tidak cukup. Maka kita harus menciptakan singkong yang super karena akan kita konsumsi sendiri. Nah, jadi harus terhindar dari rasa pahit, terhindar dari rasa langu, terus kemudian memiliki, kalau direbus itu memiliki aroma itu yang menggoda selera, seolah orang itu ingin rasanya mencicipinya. Kalau digoreng aromanya juga memiliki rasa yang renyah. Nah, itu ada triknya. Simak ini ya, dari yang akan saya lakukan. Mudah sekali menanamnya, yaitu dengan cara teknik menanam singkong dengan sistem menanam terbalik. Jadi buat pemirsa, kalau ingin difokuskan buah atau umbi yang lebat besar itu sistem okulasi ini ya, asal nanti sambung pucuknya ini berhasil, sudah dapat dipastikan singkongnya akan dapat memiliki umbi yang diinginkan. Nah, kalau masih kurang puas, sobat dapat menggunakan sistem teknik okulasi babon singkong ini. Umbinya bisa per pohon itu 1 kintal, bahkan bisa sampai 200 kg alias 2 kintal. Nah, kalau untuk dikonsumsi sendiri, cukup saja kita yang ringan-ringan, tidak perlu kita melakukan seperti ini, langsung saja kita ambil batang singkong. Untuk dikonsumsi sendiri kita nggak perlu repot-repot ya melakukan sambung pucuk. Jadi perlu diperhatikan cara memilih bibit singkong yang baik itu seperti ini. Dia memiliki bekas pelepah yang rapat karena ya munculnya akar. Sama-sama yuk kita lihat seperti apa. Dapat diperhatikan ya, riset membuktikan bahwa akar singkong dia akan tumbuh pada nih bekas pelepah ini, di sekitar areal mata-mata ini. Maka dari itu saya anjurkan kalau memilih bibit singkong, carilah yang memiliki yang rapat ya, bekas matanya ini. Nah, ini sudah tidak dapat didustai lagi. Lagi dengan cara sistem menanam terbalik nanti bisa nggak tumbuh, Bang. Oke, riset membuktikan bisa didekatkan ya. Ini lihat, saya tanam dengan terbalik ini di bagian atas ya. Lihat. Cara menanam seperti ini sangat subur sekali ya. Ini bekas potongan ya, bekas potongan. Tuh, arahnya dia akan terbalik. Justru dengan teknik menanam yang seperti ini nanti akan dapat menghasilkan umbi yang lebih lebat daripada umumnya orang menanam. Nah, seperti inilah dari riset yang sudah saya lakukan. Tanam singkong dengan cara sistem terbalik. Kalau saya tidak membuktikan, dengan cara seperti ini mungkin masih banyak yang sanksi, termasuk dalam cara memilih bibit unggulnya. Maka dari itu kita harus mencari yang rapat seperti ini bibitnya. Nah, dengan cara sistem terbalik itu lebih baik, akan dia tidak mudah untuk dehidrasi. Tujuannya adalah itu. Kalau terbalik biasa kalau habis masa panen, singkong ini bibitnya kan dibiarkan. Nah, apa alasannya? Orang dahulu itu naruh habis panen itu dibalik seperti ini supaya dia ini kadar airnya tidak mudah untuk menurun. Nah, bahkan ada juga yang dengan cara sistem menanam terbalik seperti ini ya. Nah, karena nanti menanamnya itu jangan terlalu dalam, cukup antara 3 hingga 4 bekas pelepah ini saja, karena kalau terlalu dalam nanti umbinya malah sedikit. Nah, kemudian kita harus pangkas, ini sisakan kalau dengan sistem terbalik itu di atasnya ini kita persiapkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk 6 ini, 6 bekas pelepah ini harus kita sisakan.
Dan kita langsung pangkas seperti ini. Kita lakukan dengan cara sistem menanam terbalik. Dan ini kita hitung lagi 1. Ingat ya, cara motongnya jangan sampai merusak bekas pelepah ini. Karena ini nanti munculnya akar dari sini ya. 1, 2, 3, 4. Ini yang akan kita pendam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang akan kita munculkan 6 di atas dan 4 yang berada di bawah. Nah, cukup mudah bukan? Seperti ini. Dan harus difahami, karena bibit unggul saja ini tidak cukup, jadi kita memerlukan media tanam, lahan tanam yang harus memadai. Jangan sampai ketika nanti kita sudah menanam batang singkong ini, baru ditanam 2 bulan, media tanamnya itu sudah mengalami pemadatan. Ini yang suka gagal pemirsa. Ini bagaimana cara mengolah lahan yang benar. Nih sobat dapat saksikan ya media tanam saya. Ini mudah sekali untuk diambil seperti ini ya, sangat mawur sekali, jadi dia tidak madat. Nah seperti ini, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, sahabat bisa saksikan, ini di sini ada bekas bakaran ya, bekas-bekas arang. Ini itu artinya saya menggunakan bekas bakaran sampah rumah tangga. Tapi plastik-plastiknya atau mungkin kita menemukan kertas-kertas bekas rokok seperti ini nggak bisa busuk, maka harus kita singkirkan. Biarkan nanti cabang-cabang yang seperti ini yang belum terbakar ya, biasanya kan baru terbakar separuh atau mungkin masih belum keseluruhan terbakar. Ini biarkan saja. Lalu akan lebih baik lagi media tanam ini agar tidak segera memadat, maka kita perlu melakukan penggunaan dedaunan kering nih. Sahabat dapat saksikan ya, ini saya menggunakan ranting-ranting juga dedaunan kering. Ini yang saya padukan di sini. Sehingga media tanam kita ini betul-betul memiliki kegemburan yang memadai. Dan untuk langkah agar lebih maksimal, optimal dia itu harus kita gunakan pupuk kandang. Bisa menggunakan kotoran ayam, kotoran kambing, atau kotoran sapi. Tapi ingat untuk penggunaan kotoran itu jangan terlalu banyak karena nanti dapat mengakibatkan rasa langu ataupun rasa pahit. Maka jika untuk dikonsumsi sendiri kita harus memperhatikan hal ini agar dapat menciptakan singkong super yang memiliki rasa yang betul-betul menggoda selera ya dari media tanam ini tadi. Lalu hal berikut, jangan sampai menanam singkong ini nanti berhimpit-himpitan dengan pohon besar yang lain. Ini akan dapat mempengaruhi kualitas dari rasa singkong yang akan dihasilkan. Nah, ini hanya sebagai contoh saja. Jadi kalau kita menanam singkong itu jangan seperti ini ya, langsung kita tancapkan. Nanti ini kadang-kadang itu bisa nanti nyangkut, entah kayu, entah apa itu akhirnya bekas pelepahnya ini rusak. Jadi kita harus melakukan dengan sistem cara penggalian terlebih dahulu. Seperti ini, karena tadi 1, 2, 3, 4 yang akan kita tanam, ini kan arahnya di sini ya, atasnya harusnya ya. Nah ini saya nanamnya akan saya lakukan secara terbalik seperti ini. 4 berada di bawah, 1, 2, 3, 4 berada di bawah, dan 6 yang berada di atas permukaan. Nah ini hanya sebagai contoh saja ya, karena ini cuma untuk saya naruh hasil okulasi ini supaya nanti okulasi yang saya lakukan ini nanti akan saya tanam di sekitaran pekarangan rumah saya. Kita jumpa pada tutorial bermanfaat selanjutnya. Salam cinta tanaman, matur suwun.